Pagi-pagi, aku diajak Mbak Ria berkeliling kota Bondowoso. Mbak Ria mau ngajak aku mengambil ubi ungu di pengepul. Ubi ungu termasuk ubi jalar yang banyak tumbuh di Indonesia. Paling bagus ditanam di dataran rendah. Bisa juga sih ditanam di dataran lebih tinggi, tapi waktu panennya akan lebih lama dibanding di dataran rendah. Makasih banyak ya Pak Yanto. Sekarang aku bantu Mbak Ria mengantar ubi ungu. Katanya sih mau dijadikan tape. Wah, sepertinya menarik. Biasanya kan tape terbuat dari singkong. Gimana jadinya ya kalau bahannya ubi ungu? Jadi penasaran pengen nyobain rasanya. Tempat pengolahan tape ubi ungunya ada di Desa Nangkaan, Kota Bondowoso, Jawa Timur. Kalau sudah tolong ini ya, ngupas. Oh ya Pak, ini Iya. dikupas semua ini? Iya. Sebelum jadi tape, ubi ungu harus dikupas sampai bersih. Jangan sampai ada kulit yang tersisa yo. Kulitnya bisa menghalangi proses peragian. Kalau bersih begini, ragi bisa meresap sampai ke dalam. Dul, Ya Pak? itu yang sudah dicuci dulu. Oh ya Pak? Iya. Selanjutnya, ubi ungu dicuci sampai bersih, supaya tape yang dihasilkan rasanya enak. Setelah dicuci, langsung kukus ubi ungunya yo. Sebaiknya tidak terlalu matang mengukusnya, sekitar 30 menit saja. Harus benar-benar pas matangnya. Kalau terlalu matang, ubi ungu jadi lembek. Itu membuat tape yang dihasilkan kurang bagus. Setelah matang, angkat ubi dan tiriskan sampai dingin. Selama mendinginkan, sebisa mungkin jangan ada kontak langsung dengan kulit tangan. Gunakan sarung tangan atau tusukan kayu seperti punyaku ini yo. Gunanya untuk menjaga ubi ungu tetap steril dan tidak terkontaminasi kotoran. Ini sangat penting untuk proses fermentasi yang sempurna. Kalau ubi terkena tangan kita yang kotor atau kena keringat, nanti bisa mengganggu proses fermentasi. Tapi yang dihasilkan jadi kurang sempurna. Oh iya, bagian ujung ubi ungu dipotong untuk menghilangkan kandungan sianidanya. Bentuk tape juga akan lebih rapi yo. Pokoknya
jangan sampai terkena tangan secara langsung. Jadi, aku harus pakai sarung tangan plastik. Ubi ungu sudah terkenal banyak manfaatnya yo. Mulai dari kandungan seratnya yang bagus untuk pencernaan, sampai lengkapnya vitamin. Dibawa ke dalam biar diragi. Oh, ya Bu. Ya. Bu, ini Bu, ubi ungunya Bu yang udah matang. Ya, taruh situ dah. Ini tapi yang sudah matang kasihkan Mbak Ria. Oh, ya Bu. Selanjutnya, ubi ungu ditaburi ragi. Di dalam ragi ada mikroba yang mengeluarkan enzim yang berguna untuk proses fermentasi. Nah, kalau ubi terkena tangan langsung atau keringat, mikroba dalam ragi bisa berubah jadi racun. Makanya, saat peragian juga harus tetap steril. Mbak Ria dan Mbak Yeyen mau buat molen isi tape ubi ungu. Wah, tape ubi ungu saja udah enak, apalagi jadi isi molen ya. Adonan kulitnya sudah siap, tinggal mengolah saja iki. Telur dan mentega dikocok sampai merata. Setelah itu ditambah tepung terigu. Setelah jadi adonan, masukkan tepung maizenanya. Tambah sedikit air, lalu aduk lagi sampai adonan kalis yo. Mbak Yeyen sudah menyiapkan daun suji untuk pewarna kulit molen. Caranya gampang kok, tinggal haluskan daun suji dan tambah sedikit air. Kalau sudah, tinggal disaring. Tinggal mencampur adonan kulit molen dan pewarna yo. Mbak Ria, ini tape unamnya. Oh iya, terima kasih Dul. Oh iya Pak. Kulit molen wis siap, tinggal ubi ungunya yo. Potong ubi ungu menjadi 2 hingga 3 bagian. Nah, kalau seukuran ini lebih pas jadi isi molen. Oh iya, adonan kulit masih harus diolah lagi yo. Giling adonan sampai tipis, tapi jangan terlalu tipis banget. Nanti malah bisa robek ketika dibentuk. Taburi sedikit tepung terigu supaya adonan tidak terlalu lengket. Kalau semua sudah beres, langsung dibentuk molen saja yo. Bungkus tape ubi ungu dengan kulit molen. Harus pelan-pelan dan sabar. Jangan sampai kulit molennya rusak. Hasilnya bisa kurang cantik. Setelah jadi, bisa langsung digoreng. Asik, sudah mau selesai ki. Aku sudah gak sabar nyobain. Sebaiknya tidak terlalu lama menggoreng. Kalau gosong malah justru pahit rasanya. Warnanya juga akan kurang bagus. Kalau menggorengnya pas begini kan warnanya cakep.
Akhirnya keturutan juga nyobain molen tape ubi ungu.